Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Nurdiono Tutorial Belajar Online. Pada video ini kita akan belajar tentang hidroponik. Hidroponik adalah budidaya tanam-tanaman dengan memberdayakan air sebagai media penyedia hara bagi tanaman dan menekankan penumbuhan kebutuhan nutrisi untuk tanaman. Mengapa sih akhir-akhir ini banyak yang tertarik dengan hidroponik? Ada 9 alasan hidroponik menjadi teknologi alternatif dalam berkebun. 1. Pengerjaannya mudah. Mudahnya di sini karena apa? Hemat biaya, hemat tenaga. Bisa juga memanfaatkan barang-barang bekas. Yang kedua, pemakaian air, pupuk atau nutrisi ini lebih efisien dan efektif. Mengapa? Nutrisi air hanya diberikan pada waktu yang tepat dengan jumlah komposisi yang sesuai. Yang ketiga, jika ada tanaman mati bisa langsung diganti. Yang keempat, serangan hama dan penyakit gampang dikendalikan. Mengapa? Serangan hama, penyakit ini gampang dikendalikan lantaran tanaman hidroponik ini berada dalam lingkungan yang countable. Artinya apa? Bisa dikendalikan manusia. Jadi tidak tergantung sepenuhnya pada alam. Yang kelima, ramah lingkungan. Nah, ini bila dibudidayakan, produk hidroponik ini lebih sehat dan aman dikonsumsi karena menggunakan komponen yang bebas kontaminasi mikroorganisme dan pestisida yang berbahaya. Kuantitas dan kualitas produk sayuran ini lebih terjamin. Maka dari itu yang keenam, nilai jual harga produk dari hidroponik ini lebih tinggi. Yang ketujuh, bila perawatannya ini insentif, tanaman akan tumbuh cepat sehingga hasil produksi dari hidroponik ini dapat secara kontinu atau berkelanjutan. Yang kedelapan, tidak mengenal musim. Yang kesembilan, sebagai solusi untuk mengatasi masalah tanah dan keterbatasan lahan. Juga bisa memungkinkan pula menanam di lokasi yang sulit ditanam. Itu 9 alasan mengapa hidroponik sekarang banyak yang menggemari. Ada 4 tahap di dalam menanam secara hidroponik, yaitu penyemaian benih, kedua penyiapan media tanam atau penyapihan, yang ketiga pemberian nutrisi, yang selanjutnya perawatan sampai panen. Nah, 4 tahap ini nanti masing-masing diinfokan melalui video. Jadi masing-masing diinformasikan melalui video. Sekarang hanya menyampaikan materi dasar, kemudian alat bahannya apa saja yang diperlukan dalam 4 tahap. Nah, untuk tahap penyemaian itu menggunakan media tanam berupa rock wool. Ini yang namanya rock wool. Ini yang masih utuh, ini sudah dalam bentuk potongan-potongan. Kemudian sudah tentu benihnya, ini benih sayuran yang bagus untuk hidroponik. Nampan, tusuk gigi ini sudah tidak asing lagi ya. Kemudian alat untuk pindah tanam atau penyapihan. Ada netpot, ini membeli, dan kain flanel. Kain flanel ini bisa juga menggunakan kaos bekas. Ini adalah netpot yang sudah ditanami. Ini ada kain flanelnya ya. Ini cara memakainya kain flanel ke dalam netpot, itu nanti divideokan juga. Kemudian bisa juga menggunakan kemasan bekas minuman dalam bentuk gelas, misalnya ini. Bisa juga dengan aqua atau yang lain, tapi di bawahnya ada lubang untuk tempatnya menerobos kain flanel. Yang berikutnya, alat yang diperlukan untuk penyapihan atau pindah tanam. Bisa dengan botol bekas aqua atau yang lain.
ya, yang sama dengan ini ya, kurang lebih sama. Ini nanti dipotong jadi 2, akhirnya menjadi bentukan seperti ini. Atau juga dengan membeli bak dengan papanya. Ini hasilnya untuk penanaman. Yang berikutnya, pemberian nutrisi. Nutrisi itu kalau membeli supaya mudah membawanya, mudah pengirimannya, kalau online itu dalam bentuk kristal. Jadi ada 2, pupuk A dan B, kemudian dilarutkan. Ini cara melarutkannya nanti divideokan sendiri. Untuk pemberian nutrisi itu harus mengacu jumlah ppm yang dibutuhkan tiap tanaman, tiap jenis tanaman ya. Nah, untuk mengetahui ppm-nya atau kadar nutrisinya dilihat melalui alat TDS meter. Ini yang namanya TDS meter. Jadi TDS meter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur ppm dalam larutan nutrisi hidroponik. Itu materi dasar hidroponik. Sampai jumpa pada video prakteknya, video praktek penyemaian, video praktek penyapian, video praktek cara membuat larutan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, khususnya anak-anakku kelas 9.